Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi salah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat pagi, Pak wabarakatuh. Oli. Pagi Pak Pagi. Oli. Selamat pagi. Pagi Oke, Pak pagi Oli. ini kita edukasi, menggantikan edukasi tadi malam karena tadi malam saya pas kebetulan nggak bisa dan Pak Wilson juga berhalangan. Jadi saya ganti pagi ini. Nah, edukasi hari ini saya akan membahas tentang pertama hak acat, lalu candle bayangan, dan penggunaan WX Master Robot. Nah, untuk hak acat, Heikin Asicat ini bisa Bapak dan Ibu lihat, bisa Bapak dan Ibu temui pertama di Mandiri Sekuritas. Nah, memang di Mandiri Sekuritas ini lebih lengkap dibanding sekuritas yang lain. Gitu. Nah, hak acat ini akan sangat banyak membantu kita nantinya di saat trading. Yang pertama, untuk mengetahui permulaan saham itu mau naik atau trennya mau naik atau mau turun. Gitu. Nah, yang kedua, untuk memprediksi harga. Jadi fungsi dari Heikin Asicat yang pertama untuk mengetahui permulaan tren akan naik dan permulaan tren akan turun. Apa tandanya? Tandanya adalah tren akan naik, tren akan turun. Tren akan naik ditandai dengan candlenya biru pertama kali. Contoh kayak gini. Biru pertama kali. Ini artinya trennya mau naik. Permulaan mau naik. Gitu. Jadi itu cara untuk mengetahui suatu saham trennya baru mau naik atau baru mau turun. Kalau merah, trennya akan turun. Merah. Artinya apa? Di saat candlenya biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Gitu. Bagaimana cara setting atau untuk mendapatkan Heikin Asicat? Bapak dan Ibu tinggal buka grafiknya, chart seperti ini bebas, chartnya apa aja. Lalu klik kanan, nah di sini ada chart tipe. Di chart tipe ini ada beberapa candle yang bisa kita gunakan. Yang paling umum kan ini, candle chart ini paling umum digunakan. Jadi ada candle chart, bar chart, line chart. Nah, pilihlah Heikin Asicat. Jadi untuk mengetahui suatu saham trennya mau naik ditandai dengan candlenya biru pertama kali, tren mau turun ditandai dengan candle merah pertama kali. Ini artinya di saat candlenya warna biru kita beli, merah jual. Di time frame berapapun. Kalau mau swing, time frame-nya adalah time frame daily. Kalau mau fast trade, time frame-nya adalah menit. Cuman itu yang membedakan di time frame ini. Itu masalah Heikin Asicat dan cara penggunaannya. Yang kedua, fungsi Heikin Asicat ini untuk memprediksi harga. Berapa persen estimasi kenaikan harga nanti setelah pembukaan pasar? Saat jam pasar berjalan ini. Sekarang kan masih belum nih. Pasarnya kan masih tutup. Baru buka nanti jam 9. Maka kalau kita lihat candle Heikin Asicat, di sini ada candle namanya candle bayangan. Candlenya sudah muncul, volume belum. Nah, candle bayangan ini bisa dilihat antara jam 7.40 sampai jam 8.59.
Ini. Apa yang kita perhatikan? Apa yang bisa kita dapatkan informasi dari candle bayangan ini? Nah, yang bisa kita dapat, berapa sih kenaikan saham nanti? Estimasi kenaikannya akan berapa persen? Penurunannya juga akan berapa persen? Ini contoh NC. Nah, candle oke ini dari merah. Candlenya ini merah, tapi di sini ada high-nya plus 1,6%. Jadi estimasi naiknya 1,6%. Candlenya merah. Oke, ada lagi NCKL misalnya. NCKL, candlenya biru. High-nya 3,12. Maka di sini kita dapat informasi NCKL, estimasi high-nya, kenaikannya nanti itu 3,12. Jadi dari candle bayangan ini kita bisa melihat berapa persen kenaikan saham yang mau kita beli. Ada beberapa kriteria sebenarnya supaya lebih detail. Pak, ini candlenya merah tapi high-nya plus, bagaimana? Ini candlenya biru, high-nya plus, bagaimana? Ini high-nya biru tapi sejajar, bagaimana? Mana yang dipilih? Yang terbaik adalah candlenya itu sejajar dan baru biru pertama. Nah, maka akan ketemu nanti beberapa kriteria. Contoh, kalau candlenya biru pertama kali seperti ini lebih cocok untuk swing. Ya. Jadi biru pertama seperti ini lebih cocok untuk swing, trading untuk beberapa hari. Nanti akan ketemu lagi, Pak, ini candle bayangannya kok besar banget, 15%. Tempo 15%. Ya ini lebih cocok untuk fast trade, trading cepat. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik itu adalah kalau ketemu biru pertama, lalu candle bayangannya lebih besar 10% dan sejajar. Itu bagus untuk fast trade. Tapi kalau nggak ketemu bagaimana? Yang high-nya 15% juga boleh. Tapi juga perhatikan resikonya. Di situ ada min 7%, low. Jadi estimasi turunnya juga bisa 7%. Bisa ARB. Jadi untuk mengetahui saham itu baru mau naik, maka silakan lihat candle Heikinasinya. Di saat biru pertama, tandanya mau naik, merah pertama mau turun. Maka di saat biru pertama beli, merah jual. Biru beli, merah jual, biru beli, merah jual. Itu. Kalau untuk mengetahui berapa persen saham hari ini naiknya, maka lihatlah candle bayangan. Perhatikan juga jangan high-nya saja loh. Low-nya juga dilihat. Jadi estimasi naiknya berapa persen, estimasi turunnya juga berapa persen. Ini harus kita ketahui. Harus kita ketahui dan harus kita perhatikan. Gitu. Jadi itu yang bisa kita lihat dari Heikin-Ashi chart untuk melihat permulaan tren naik dan permulaan tren turun, dan untuk mengetahui berapa persen kenaikan sahamnya dan berapa persen penurunan sahamnya dari melihat grafik atau candlenya. Oke, nah berikutnya untuk WX Master Robot. WX Master Robot ini ada dua. Yang pertama ini adalah untuk screening. WX Master Robot Screening. WX Master Robot Screening ini fungsinya untuk alat bantu screening, men-screening
dari 860 saham. Jadi dari 860 saham, maka kalau kita screening, filter istilahnya, akan ketemu saham-saham yang sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kalau kita melihat satu persatu, itu berat. Habis waktu. Nah, maka di screening di sini dilihatkan, ditampilkan, misal apa saham yang biru pertama kali? Ini biru 1. Maka ada SIKO, SKRN, BDKR. Ya. Ini kalau dilihat candlenya biru pertama kali kemarin. Coba kita lihat ya. SIKO, kan ada SIKO. Kemarin candlenya biru pertama. Ini kan kemarin nih. Tanggal 17. Hari ini baru muncul candle bayangan. Nah ini. Jadi biru pertama. Jadi di filter ini yang ditampilkan adalah saham-saham yang candlenya biru pertama. SIKO, SKRN, BDKR, TUWR, sampai seterusnya ini. Nah, saran saya, jangan langsung dibeli. Lihat dulu grafiknya SIKO, HATN. Jadi supaya kita tahu, saham ini biru pertama. Karena nanti akan ada nih, kadang filternya biru pertama, tapi saat kita lihat grafiknya ternyata sudah biru kedua. Gitu. Ada juga di sini filter BPS 1. Artinya Pak, biru pertama dan parabolik SAR baru pindah ke bawah. Ini ada SIKO, BSML, SKRN, SEMA ini. Ada juga BPSL S1. Ini biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, LS ini lucky star-nya pindah ke bawah. Jadi biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah. Demand zone, ini saham-saham yang ada di area demand zone. Terus BPS1. Terus ada lagi BBP mana nih? BBP itu bayangan biru pertama. BBP. Oh, belum difilter nih jangan. Nah, saya filterkan. Jadi ini untuk mengetahui saham-saham yang sedang biru pertama. 11. Nah, bayangan misalkan nih, kita sudah tahu ada suatu saham bayangannya biru pertama, itu bisa kita gunakan untuk swing. Kalau TPGN mana ya? TPGN ini untuk top gainer. Top gainer itu artinya apa? Saham-saham yang naik dari top gainer itu bisa kita gunakan untuk fast trade supaya apa? Mudah melihat berapa persentase high-nya. Oke nih. Nah, contoh hari ini yang biru pertama nih ada Euro, NCKL. Ini hari ini bayangannya yang biru pertama. Euro, NCKL, ADMR. Jadi tidak perlu susah-susah ngeklik sahamnya satu persatu. Kenapa? Karena di sini sudah difilterkan. Nah, kalau hari ini mau swing, cari nih NCKL boleh, ADMR boleh. Kan ada di sini. ASRI, MTDL, KAKES. Jadi
bisa dengan mudah, mengetahui saham-saham apa saja yang biru pertama. Itu dari WX Master Robot. Itu. Jadi hari ini NCKL, DMR, MDKA ini bisa kita gunakan untuk swing. Yang top gainer misalkan. Kalau saya maunya fast trade, dipilih yang dari top gainer. Cari candle bayangannya yang besar. PPGN. Tunggu masih proses. Jadi itu, jadi di filter ini kita nggak perlu susah-susah mencari satu persatu. Karena apa? Sudah di screeningkan di sini, sudah dicarikan saham-sahamnya di sini. Jadi kita tinggal lihat, oh saya mau swing, cari yang bayangannya biru pertama. Atau permulaan swing, berarti dari bayangan biru pertama. Kalau mau fast trade, ini TPGN. Kita sudah bisa melihat nih. EMPO, high-nya berapa? 15%. SIKO 8%. SMKL, IBOS. Ini. Jadi di sini kita bisa melihat saham-saham yang pergerakannya bisa cepat. Gitu. Oke. Yang berikutnya, ini adalah untuk melihat grafik di sini. WX Master Robot. Ini untuk melihat chartnya, untuk melihat grafiknya. Untuk perintahnya, itu tinggal ketik mulai dari A kode saham kayak gitu. Misalkan A tempo, kita fast trade tempo nanti ya misalkan, atau yang ATM harian juga boleh. A tempo, nanti grafiknya seperti apa? Seperti ini. Oh sudah nembus awan Ichimoku-nya. Ini yang A. Di sini juga ada keterangan. Keterangannya syariah, berarti saham EMPO ini masuk dalam indeks syariah. Nanti ada juga LQ45 atau Kompas 100. Nah, itu yang A. Yang B sampai E nanti. B EMPO. Lalu garis miring. C EMPO. Itu bisa. Karena apa? Di setiap grafik itu indikatornya beda-beda. Jadi sudah dibuat senyaman mungkin supaya kita itu mudah. Kita lebih suka pakai A, pakai B, pakai C, pakai D, pakai E. Itu bisa dilihat. Jadi supaya apa? Saat trading kita nyaman. Nah, ini. Kalau untuk yang B, tampilannya seperti ini. Grafiknya, candlenya itu menggunakan candle biasa, candle chart biasa. Kalau yang satu tadi, ini menggunakan Heikinasi. Yang C, beda lagi nanti grafik yang ditampilkan. Sampai E nanti. C, D. Nah nanti untuk mau tahu, Pak, ini apa? Ada yang kayak gini, terus ada yang garis di tengah-tengah ini. Nah ini namanya indikator. Nanti edukasinya kapan? Minggu depan bisa. Indikator. Nah ini untuk yang C, candlenya candle biasa. Ya, candlenya candle biasa, candle chart biasa, bukan Heikinasi. Nah di sini ada supply zone, demand zone. Yang D sama. Yang E juga nanti ada lagi. Jadi ini yang D. Ini ada, kalau mau swing pakai D. Kalau muncul segitiga hijau beli, segitiga merah jual. Yang E. Di sini ada apa aja? Ada super antimonya ada. Jadi kita tinggal sukanya pakai mana.
dan nyaman pakai mana, atau mengetahui indikator yang kita pahami yang mana. Itu EMPO ya. Jadi seperti itu. Di UX Master Robot untuk screeningnya sudah disajikan, tinggal kita lihat grafik yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Holi, bisa dijelaskan yang super antimo lagi, Pak? Makasih, Pak Holi. Oke. Super antimo ini adalah super trend. Indikator super trend. Kalau super antimonya pindah ke bawah, itu tandanya sahamnya akan naik. Trennya akan kencang. Sebaliknya, jika super trendnya pindah ke atas candle, itu sahamnya akan turun kencang. Cuman itu aja untuk super antimo. Dan supaya saat trading kita nggak kena ARB, maka gunakan super antimo itu di time frame pendek, di time frame menit maksudnya. Nah, super trend atau super antimo ini tidak ada di Mandiri Sekuritas. Adanya di mana? Kalau di Stockbit ada. Stockbit ya. Ya. Gitu. Pak Holi, Ada lagi? Pak Holi, Yes. gini Pak, kan ada 3 indikator Pak ya, Antimo Iya. atau super trend, PAR sama MA Pak ya, sama terus candlenya kita pakai Hiknasi Pak ya. Iya. Nah, cuman kan Antimo atau super trend kan adanya di Stockbit ya. Iya. Nah, saya perhatikan nih Pak, itu Hiknasi itu rata-rata tuh terlebih dahulu muncul dari merah ke biru atau biru ke merahnya Pak. Nah, Oke. kalau belum punya super trend Pak, bisa nggak Pak kita fast trade atau swing, mungkin terutama yang fast trade Pak ya, tanpa menggunakan apa nih super trend, begitu ada perubahan dari merah ke biru atau biru ke merah, ya kita ambil posisi gitu Pak, atau kita sell gitu. Makasih Pak. Oke. Bisa Pak. Misalkan cuman menggunakan Mandiri Sekuritas nggak pakai super trend. Iya, siapa? Paket bisa nggak? Bisa. Tetap bisa. Jadi gunakan time frame 1 menit dan 100 tick. Ini kalau pengen lebih aman. Jangan cuma 1 menit aja nih. 100 tick sama 1 menit. Candlenya sama-sama biru, dibeli. Candlenya sama-sama merah, jual. Cuman ada kelemahannya di sini. Kelemahannya apa? Di saat dia mau naik, biru sama-sama biru ya. Saat mau turun, itu kadang sama-sama merah, setelah itu naik lagi. Padahal trennya masih naik gitu. Maka itu butuh super trend. Kalau hanya Bapak cukup 2% pakai 100 tick 1 menit, ini bisa. Dulu saya juga sebelum menggunakan super trend dipakai ini. Hanya Mandiri Sekuritas. Gitu Pak. Jadi tetap bisa. Tapi kalau pengen lebih aman, ya pakai super trend. Apalagi kalau pengen terhindar dari ARB. Super trend itu sangat membantu. Kalau super trend pindah ke atas, udah jangan ditawar-tawar. Turunnya pasti cepat. Nah, Hiknasinya kan tuh duluan tuh Pak, biasanya tuh Pak. Jadi begitu dia apa keluar merah, Oke. ya kita langsung sell Iya gitu Pak. Pak. Jadi gini Mas saya. Ah, Hekinasi ya, Hekinasi ini kan awal permulaan tren dia Pak. Kebanyakan memang biru duluan. Ya, kebanyakan. Nah, lalu bagaimana cara terbaik belinya? Kapan waktu terbaik beli? Kita ini, semuanya ini pasti pengen, itu beli di saat yang terbaik. iya betul. Kapan waktu terbaik? Waktu terbaiknya itu adalah jika Heikinasi biru pertama, parabolik SHARP baru pindah ke bawah, dan super trend juga pindah ke bawah. Itu waktu terbaik beli. Ya. Oke. Jadi kalau dikasih skor 100%, berarti Ya. tiap indikator punya skor 33%.
Misal. Jadi Pak, bagaimana kalau biru pertama, parabolik SAR-nya masih di atas atau parabolik SAR di bawah, super trendnya masih di atas. Bagaimana? Boleh beli nggak? Boleh. Skornya berapa? 33%. Ya. Kalau ada lagi kondisi, Pak, ini ada biru pertama, parabolik SAR baru pindah ke bawah. Ya. Skornya berapa? 66%. 60, ya. Atau parabolik biru pertama, super trend juga baru pindah ke bawah. Skornya berapa? Sama, 66. Nah, kalau ada kondisi biru pertama, super trend pindah ke bawah, parabolik SAR pindah ke bawah di saat yang bersamaan, itu skornya 100%. Berarti itu yang terbaik, maksud saya. Ya. Jadi kalau kita pengen beli yang di saat yang terbaik, ditunggu kondisi itu. Karena pasti kita pernah mengalami, dibeli setelah itu turun. Dibeli naik dikit turun. Kan gitu. Semua pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Ya. Maka kalau nggak mau kondisi yang seperti itu, belilah di saat kondisi yang terbaik. Apa? Biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, super trend juga pindah ke bawah. Ya. Tuh. Pak Holi, itu kondisi biru pertamanya itu kan di daily ya Pak ya, time daily ya Pak ya. Kalau di MOS itu ya Pak ya. Tergantung. Ibu mau fast trade apa swing? Fast trade. Kalau fast trade jangan pakai daily, pakai menit. Jadi cuman gini loh, fast trade atau swing yang membedakan cuman time frame. Kalau fast trade 1 menit, swing daily. Oke Pak. Oke Pak Holi, terima kasih. Ada lagi, satu lagi kalau ada? Pak Holi, maaf lagi nih. Pak, tadi itu kan kita biru pertama Pak ya. Terus parabolik SAR ke bawah, super trendnya ke bawah Pak. Nah sekarang kalau untuk menghindari ARB-nya itu loh Pak. Nah itu kalau sekali lagi Pak, kalau kondisinya seperti itu gimana Pak? Dia pertama Heiken ASI, kemudian kedua Parsar, baru dia super trend Pak. Jadi waktu biru ke merah kita langsung jual gitu Pak. Boleh. Jadi ini untuk jualnya Pak ya? Iya. Ya. Untuk jualnya, jadi gini, tadi. Untuk jual itu ada 4 berarti. Pertama, beli lalu sahamnya naik. Kita profitnya cukup nggak? Ini nggak melihat indikator. Beli naik 2%, naik 5%. Cukup nggak kita profitnya? Kalau cukup, ya jual udah. Mau nunggu apa lagi? Karena trading yang kita cari kan profit. Ya. Satu. Yang kedua, sudah naik, Heikinasinya merah. Mau jual, silakan. Sudah naik, parabolik SAR pindah ke atas. Mau jual, silakan. Ya. Sudah naik, super trend pindah ke atas. Nah ini nggak boleh ditawar. Harus jual kalau super trendnya pindah ke atas. Ya. Jadi kalau masih Heikinasi masih merah pertama, masih boleh. Masih ditoleransi, nggak jual nggak apa-apa. Parabolik SAR baru pindah ke atas. Nggak jual masih ditoleransi nggak apa-apa. Tapi kalau super trendnya sudah pindah ke atas, nggak ada toleransi. Harus jual. Karena penurunannya itu bisa terjun, Pak. Bisa ARB juga bisa. Jadi untuk menghindarin ARB, kalau super trend pindah ke atas, disilakan jual dan wajib jual. Nggak ada toleransi lah Pak ya, kalau udah super trend ke atas itu Pak ya. Betul. Ya itu aja sih Pak, karena kita agak Pak, ya pakai MOS super trendnya ini Pak. Jadi maksud saya tuh ya udahlah cukup 3 indikator itu, Heiken ASI sama Parsar sama MA Pak. Enggak, tetap saran saya Pak, Bapak buka Stockbit Pak.
Oke. supaya ada super trend. Bapak buka hari ini juga bisa digunakan. Stop. Jadi wajib itu Pak ya, super trend itu Pak ya. Ya, apalagi yang suka fast trade ya. Iya iya Apalagi Pak. yang suka fast trade. Iya iya iya. Takutnya Iya. gini Pak, Iya. kalau sekarang kan ARB masih 7% ya, masih nggak begitu serem gitu kan. Tapi nanti bulan depan nih 15% Pak. September Ya, itu 35% Pak. Waduh, ampun. Pak Oli boleh tanya soal ARB kalau sudah terlanjur beberapa emiten kena ARB itu udah nggak mungkin dijual ya Pak ya? Ya bisa Bu, dijual tetap bisa. Ya, jual Saya aja di anak- ARB-nya lagi. Gimana caranya ya Pak Oli ya? Ya, Kayak Ibu saya hitung caranya. Contoh apa? Ibu punya saham apa? BSBK Pak, udah lama, udah 5 bulan ini. Itu bukan ARB, tidur. Kalau di 50. Oh, Kalau di 50 itu bukan ARB, tidur. Nah, maka di situ ada angka algoritma. Kalau saham turun dari 53, jual. Karena berpotensi turun. Itu berdasarkan algoritma. jadi nggak mungkin diapa-apain ya Pak Oli ya? Oh, Kalau udah bisa. tidur. Ibu mau jual bisa. Jual di pasar nego. Jualnya di bawah 50. Caranya gimana Pak Oli kalau boleh tahu? Pakai apa? Pakai emas. Enggak Pak, ajaib. Pakai ajaib, hubungi sekuritasnya, tanyakan ke CS-nya, itu biasanya ngisi form kalau di ajaib. Oke. Kalau di MOS juga bisa ya Pak ya? Kalau di MOS bisa. Oke. Bulan ini di ajaib cuma satu itu aja. Makasih Pak Oli informasinya. Oke, cukup ya. Saya masih harus setting layar saya. Butuh ya 10 menit lah saya setting. Oke, terima kasih semuanya. Ya, makasih Pak Oli. Semoga Makasih. bermanfaat. Nanti jam 8.50 saya akan bahas saham-saham yang menarik untuk kita transaksikan di jam 9 nanti. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan Pagi sampai Pak Oli, jumpa pagi lagi. teman-teman semua. Pagi Pak Oli.